Jadi kalaupun kita di daerah, di desa Silangit, kita juga nggak kalah kan dengan yang di kota itu Pak. Maksudnya. Betul. Itu tadi Itulah yang cita-cita dari almarhum Pak GM Panggabean. Sesuai dengan yang disarankan oleh Pak Dr. GM Panggabean dengan Bapak Immanuel juga, mari kita melayani dari hati terhadap masyarakat di sekitar kita. Jadi sejak diberdirikan itu UNITA, banyak sekali guru-guru dulu di sekitar Tapanuli itu sangat terbantu Pak. Baiknya lagi, Universitas Tapanuli Utara ini sangat mendukung saya. Jadi pas kemarin saya mau pertandingan, puji Tuhan lah ada sedikit, nggak banyak, tapi puji Tuhan masih diapresiasi universitas. Oke. Hai, jumpa lagi dalam podcast Siplah. Hari ini kita kehadiran tamu-tamu yang sangat istimewa. Lihat dari warna bajunya saja udah menunjukkan identitas jati diri. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Semangaraja 12 Tapanuli atau yang lebih dikenal dengan UNITA. Jadi kita akan berbincang-bincang supaya pemirsa kami nanti bisa lebih mengenal apa itu UNITA, bagaimana mereka berkontribusi membuat Tapanuli itu menyala. Wah, kan gitu, menyala. Nah, bersama kita udah hadir narasumber. Yang pertama itu adalah Ibu Rektor, Ibu Dr. Meslin Sirlahi SPD MPD. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Wah, senang ini ketemu dengan Ibu Rektor, nanti bisa ngobrol-ngobrol, kita diskusi. Lalu ada 2 orang mahasiswa. Sebenarnya 1 orang lagi sudah setengah langkah untuk jadi alumni nih. Tapi kita perlu hadirkan karena kita ingin mendengarkan pengalaman mereka sebagai mahasiswa tetap bisa berkontribusi untuk bangsa. Yang pertama itu adalah Yusni Nurhayati Hutasowet. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Pak. Oke, lalu ada Sartika Putri Marbon. Iya, apa ya? OS atau apanya? Salam olahraganya. Selamat siang ya. Iya, ini saya kan sok-sokan nanti karena masing-masing bela diri beda salamnya. Nanti kita akan berbincang dengan kedua mahasiswa ini. Kalau penonton lihat di leher mereka ada tergantung medali, ya sebagai simbol prestasi mereka. Tapi nanti kita akan gali itu lebih dalam. Tapi kita akan bincang-bincang dulu dengan Ibu Meslin tentang UNITA ini. Nah, Ibu Meslin. Siapa? Ya, ini Universitas Semangaraja 12 Tapanuli ini kan bukan kampus baru. Betul. Iya, dia udah lama berdiri. Catatan yang saya dapat berdiri tahun 86. Betul Pak. Ya, luar biasa. Kira-kira bisa nggak Bu Meslin menceritakan apa yang membuat pendiri dari UNITA, yaitu Bapak Dr. GM Panggabean, ya, mau berinvestasi, mau mendirikan kampus di Siborong-Borong, kota kecil. Jangan lihat Siborong-Borong yang sekarang, ya kan? Iya, Jangan Pak, lihat Siborong-Borong betul. yang sekarang. Siborong-Borong tahun 86 yang kecil, ibu kota kecamatan, ya kan? Iya. Tapi Pak GM mendirikan kampus UNITA di sana. Mungkin Ibu Meslin bisa bercerita untuk kita dan penonton podcast Siplah ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Betul ya Pak ya, kalau kampus kita berdiri mulai tanggal 2 April 1986. Kalau pertama sekali itu namanya STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu Pak. Jadi kalau saya memang
memikirkan bagaimana bisa UNITA itu berdiri di UNITA atau dibuka STKIP itu dulu. Ya pada intinya saya mengatakan bahwa Bapak Dr. GM Panggabean itu memang visioner, Pak. Visioner ya. Iya. Seiring dengan perjalanan waktu, Bapak itu bisa langsung membaca lagi kira-kira lapangan itu membutuhkan apa nantinya gitu. Jadi pada tanggal 21 Maret 1987 yang tadinya STKIP ya 86 STKIP pada tanggal 21 Maret 1987 setahun setelah itu Bapak itu langsung bisa membaca kebutuhan apa lagi nanti yang dibutuhkan di daerah ini. Jadi STKIP itu dirubah menjadi Universitas Sisingamangaraja ke-12 Tapanuli. UNITA gitu Pak. Langsung jadi universitas ya dari Iya, Pak. STKIP ya. Wah, ini kan bukan modal yang kecil ya. Betul, perlu modal besar. Saya masih ingat ini Bu Mesri, waktu itu Tapanuli itu masih sering disebut peta kemiskinan, yang tertinggal. Wah, jadi sangat berani ya, perlu keberanian besar ya untuk mendirikan kampus di. Kira-kira apa yang dilihat oleh Pak Gem ya waktu itu ya? Kira-kira apa yang Iya, salah satu memang ya tujuan Bapak itu untuk mengeluarkan Tapanuli dari kemiskinan. Dari kemiskinan Pak. ya. Terus kan Pak, Bapak itu ya membuat bagaimana supaya Tapanuli Utara itu juga maju. Ya Pak ya. Kenapa saya bilang tadi visioner itu, apa yang diduga Bapak itu betul mengeluarkan Tapanuli Utara dari peta kemiskinan itu. Ya. Jadi sejak diberdirikan itu UNITA, banyak sekali guru-guru dulu di sekitar Tapanuli itu sangat terbantu Pak. Terus dengan hadirnya program pemerintah sertifikasi guru, sementara dengan adanya UNITA, para guru-guru yang belum sarjana banyak dulu Pak. Oh sebanyak ya, karena mereka dulu mungkin dari D1, D2, D3. Iya Pak, dan kalau dulu kan dari SMA bisa jadi guru. Bisa jadi guru ya. Jadi dengan adanya UNITA, mereka nggak perlu pergi jauh-jauh lagi, mereka kuliah di UNITA. Iya. Terus hadir program pemerintah sertifikasi guru, mereka udah sarjana Pak. Bisa mengikuti program itu dan menerima sertifikasi, menerima tunjangan sertifikasi guru. Luar biasa ini jasa UNITA untuk guru-guru ya. Iya. Karena kita tahu kan selain dia terima gaji, ada lagi ada tunjangan sertifikasi ya. Dan itu bisa dia dapatkan karena dia udah sarjana, dia kuliah di UNITA gitu. Betul Pak. Jadi kira-kira ini penting juga ini diketahui oleh masyarakat. Sekarang UNITA itu ada di Siborong-Borong. Dan nggak usah perlu takut ya. Karena sekarang di Siborong-Borong itu setepatnya hanya beberapa meter ya. Silangit ada bandara. Betul Pak. Iya ada bandara. Bandara sekarang yang orang bisa setiap hari ada penerbangan yang reguler ke Siborong-Borong. Jadi 86 ke tahun 2004, waduh perkembangannya udah sangat luar biasa ya. Betul Pak. Jadi sekarang Bu, UNITA ini sudah berapa fakultas yang sekarang yang berdiri? Iya. Oh iya Pak, tadi belum saya sampaikan ya Pak terkait dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru. Jadi sampai sekarang banyak itu yang guru-guru aktif dan yang sudah pensiun selalu menyatakan untung ada UNITA. Untung ada UNITA ya. Wah. Nah, kalau tidak ada UNITA kan dia mungkin tidak masuk ke saringan yang tadi. Nah terkait dengan pertanyaan Bapak barusan, di UNITA itu ada 5 fakultas, ya kan Pak, dan 8 program studi. Fakultasnya adalah Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Hukum. Wah ada fakultas hukum ya? Ada Pak. Wah ini kan orang Batak ini kan banyak jadi pengacara betul. Iya kan? Jangan lihat pula hanya yang orang Batak yang di kota jadi pengacara.
Ini dari Tapanuli harus lebih banyak lagi jadi pengacara. Betul, Dan Pak. UNITA udah punya fakultas hukum. Ya, itu masih S1. Sedangkan ada rencana membuka S2 nih. Betul Pak. Itu sesuai dengan permintaan masyarakat ya. juga. Karena kan zonasi juga menentukan ya Pak ya. Jadi masyarakat Tapanuli itu udah banyak S1 hukum. Kami mau Untuk jika jadi ada S2, S2 jika ada. hukum. Ya mudah-mudahan Tuhan mengabulkan ya Pak. Ya kita lagi mengurus supaya S2 hukum ada di UNITA. Nah, ini perlu dukungan doa dari semua pihak yang mencintai Tapanuli. Betul. Ayo doakan. Karena persyaratan-persyaratan yang diperlukan sudah dikirimkan, mudah-mudahan bisa terwujud. Dan kita harapkan ini UNITA ini bisa jangan hanya S2 hukum aja, mungkin akan ada lagi nanti S2 yang lain, bahkan ke tingkat doktoral mungkin nanti bisa dilakukan oleh UNITA. Nah, saya tahu Bu, mendirikan kampus di Tapanuli di daerah yang jauh dari provinsi itu nggak mudah. Betul. Iya, kira-kira apa tantangan-tantangan yang UNITA hadapi lah, yang Ibu hadapi sebagai rektor, dan bagaimana Ibu akhirnya bisa melewati, walaupun belum semua dilewati karena masih berproses ya. Bisa mungkin diceritakan untuk penonton kita gitu. Pada intinya Pak, universitas kita itu ya tentu untuk masyarakat Tapanuli Utara dan untuk kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara sesuai dengan visinya Bapak Dr. GM Panggabean. Tentu amanah itu visinya itu harus kita wujudkan ya Pak ya. Jadi kalau ada lagi pesan Bapak itu dulu bahwa tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang masuk ke kita punya talenta yang lain. Betul. Ya, jadi kita selalu memang membuat seperti seleksi ya. Barangkali ada mahasiswa kita itu yang bertalenta menyanyi, ada yang bertalenta menari, dan ada yang bertalenta di bidang olahraga dan sebagainya. Jadi kami Pak, kalau di penerimaan mahasiswa baru itu juga udah mulai kita lihat-lihat mahasiswa kita yang punya talent. potensi ya. Berarti kita tidak hanya berpikir mereka itu berprestasi secara akademik. Berarti mereka di bidang-bidang yang lain juga udah kita incar. Karena memang UNITA ini tujuannya mau mengangkat talent-talent yang ada di Tapanuli. Iya Pak. Wah, baik penonton podcast Sipla udah hadir tadi, udah kita perkenalkan dari 2 mahasiswa, tapi kita mau gali dulu karena ini terkait dengan perkataan Ibu Rektor bahwa UNITA itu mendukung mahasiswa-mahasiswanya untuk berprestasi. Nah, kita Sumatera Utara dan Aceh baru saja dipercaya menjadi tuan rumah PON ke-21. Tahu nggak? Dari sekian banyak kontingen atlet yang bertanding di PON, ternyata ada dari UNITA. Nah, kita mulai dulu dari Tika Putri Marbut. Ini mahasiswa di mana nih? Kuliah jurusan apa? Saya kuliah di UNITA. Saya ngambil jurusan pertanian, agroteknologi. Oh, pertanian. Boleh ditunjukkan medalinya? Itu apa? Medali jenis apa? Ini perunggu, juara 3. Perunggu. Itu di mana diperoleh? Di Aceh, Pak. Di Aceh ya? Ya, Muay Thai diadakan di Aceh. Oh, Muay Thai ya. Berarti bertanding mewakili Sumatera Utara ya? Iya. Sumatera Utara. Jadi apakah memang udah dari dulu menekuni Muay Thai ini? Tidak Pak. Emang dari kecil saya tidak ada mengikuti bela diri. Kegiatan bela diri lainnya. Ketika saya memasuki kuliah, banyak saya tengok di sosmed atau di yang terjadi banyak laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Oh, itu awalnya ya? Iya. Tapi bukan saya kan? Seperti yang ada pernah viral gitu kan, yang habis dilecehkan, dibunuh gitu kan. Jadi saya makin gawat ini, makin ke depannya gitu kan. Pas semester 3 ada dosen kami dari pertanian, Pak Lambuk Simatupang.
dibukalah ekstrakurikuler kampus bela diri Muay Thai. Nah, kemudian saya mengikutinya karena tujuan saya itu untuk menjaga diri. Setelah itu ada kejuaraan, kemudian ada pertandingan di Medan. Tanpa pengetahuan saya, pelatih saya mendaftarkan kejuaraan. Ini untuk seleksi PON. Terus saya awalnya tidak terima karena saya dulunya feminim. Saya tidak bisa mukul, saya tidak bisa. Masih feminim. Iya, saya tidak bisa mukul, saya tidak bisa nendang gini. Jadi ini kayak mana ini gitu kan? Sebelum saya tanding, saya dapat panas dingin, langsung sakit, panik. Demam panggung Iya, lah ya. demam panggung. Baru kayak mana ini coach? Besok saya tanding gitu kan. Waktu di Medan bulan 10 tahun 2022. Nggak apa-apa, dikasih ramuan, obat-obatan. Jadi besoknya main. Itu pun saya main tidak sesuai dengan kelas saya. Karena kemarin saya di Porprov itu mengambil kelas 54 kilo. Ternyata lawan saya dari tebing tidak datang 54. Jadi saya dipertemukan sama kelas 57 kilo. Nah, di situ puji Tuhan saya dapat juara 1. Bulan satunya tahun 2023 saya dipanggil. Pertama orang tua tidak menyetujuinya karena saya perempuan. Janganlah kau perempuan, nanti kau susah punya anak kayak gitu. Karena ini bela diri. Ini cerita anak. Ini jangan-jangan calon Hela pun susah karena aku dipukuli. Ya janganlah baru katanya. Nanti kau perempuan gitu. Karena ini olahraga nggak main-main ini gitu. Tapi terus aku memang kayak ragu-ragu gitu, bimbang kan. Kayak mana ya? Kuyakan gak ya omongan mama ini gitu. Terus datang bapak. Sapa lamari di marai mak katanya. Terus di satu sisi dibilang mama, kalau kau minta uang dariku karena olahragamu ini, mending kau gak usah. Mending lanjut kuliah, gue sekolahkan kau, kata mama. Tapi datang pelatih yang dari Taput, gak apa-apa, aku biayai kau semua, katanya. Ongkosmu, tempat tinggalmu di Medan gitu. Jadi pelatih saya yang luar biasa, yang mendukung saya dari belakang. Bisa seperti ini. Kemudian saya mengikuti tes fisik di Medan. Puji Tuhan lolos. Nah disitulah saya mulai latihan. Terus di situ memang saya ada kendala karena perkuliahan saya kuliah juga. Pelatih saya pun bilang kayak gitu, kok harus ada korbankan satu. Jadi manusia itu juga nggak boleh rakus gitu kan. Kita nggak bisa boleh ngambil 2. Itu namanya rakus gitu kan. Jadi saya pilih kayak mana ya kalau kita lanjut kuliah, semakin tua semester makin banyak biaya. Iya. Jadi kalau ku tengok kemampuan orang tua tidak memadai. Petani kan, dari mana lah penghasilannya. Jadi saya berpikir di situ. Terus pelatihku pun, ini peluang besar untukmu, katanya kan. Ini kesempatan yang dinanti-nantikan para atlet. Jangan sia-siakan ini, katanya. Saya masuk. Emang di sini perubahan saya sangat banyak. Dari saya tidak bisa beli HP, bisa beli HP sendiri, beli laptop sendiri, semua berubah. Jadi kan mama pun bangga. Itu kan mama bangga. Diberitakan sekampung, saya pulang kampung, pandangan orang itu pun berbeda. Katanya, itu peminim kok bisa jadi petinju gitu. Adiknya paling tomboy, kok dia bisa petinju katanya. Gak ada yang mustahil gitu kan. Semua bisa berubah. Tapi kuliah tetap bisa jalan ya meskipun. Kuliah tidak bisa jalan Pak, karena kan di olahraga bela diri ini butuh konsentrasi, kefokusan. Tapi kampus kasih izin ya. Oh iya. Pelatihnya memang luar biasa ya Pak ya, komunikatif dengan kita. Jadi pada saat dia mau latihan-latihan, ya kan, datang sama pelatihnya Pak ke kampus, mohon izin seperti ini. Jadi tolong nanti kalau ada kemudahan yang bisa diberikan ke dia silakan. Tetapi sementara ini dia harus out dulu, tidak masuk kuliah. Jadi memang setelah ada petunjuk dari pelatihnya bagaimana dia nanti bisa latihan dengan fokus,
Ya udah silakan Pak, nanti akan kita pertimbangkan. Jadi kalau kami istilahnya ya dia cuti sementara, ya kita berikan. Gitu, Artinya Pak. tidak dipersulit, kampus Tidak, Pak, mendukung ya. tidak. Artinya studi harus tetap selesai. Kita harapkan atletnya jalan, tapi studinya tetap harus jalan. Betul, Iya. Pak. Meskipun kadang-kala ya bukan namanya dikorbankan ya, Iya. cuti dulu sementara berhenti gitu. Bisa nggak cerita di PON, Solpon? Waktu bagaimana kamu mendapatkan medali ini di PON? Ya, di Aceh. Mendapatkan medali ini sangat susah Pak, Ah, ya gimana? kan? Karena butuh perjuangan juga kan latihan. Latihannya itu pagi sekitar mulai jam 7 sampai jam 9. Lanjut lagi sore mulai jam 3 sampai jam 5. Kemudian saya memang orangnya tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Setelah diperjumpakan keluar nama saya, besok main Sartika Putri Marbun di sudut merah jumpa sama sudut biru dari Aceh. Aceh ini orangnya kuat. Terus dia pernah Kuat ya? Iya. Wah. Dia pernah menang di Unita versus Kuat. Itulah dia. tahun dia menang di Asian Games tahun 2019. Dia mendapat emas karena prestasinya itu dia diangkat jadi tentara. Ya, jadi saya di situ gimana ya? Pas saya pemanasan, lawan saya ini terus memperhatikan saya gitu kan. Perhatikan, itu orang Medan, itu makanan saya katanya. Oh. Jadi saya pun nggak percaya diri. Dia itu platnas. Kalau kita Dia yang mau makan kan gitu. dia itu tentara gitu kan. Jadi saya sudah situ, kamulah yang demam panggung ini. Baru kan datang pelatih saya, gak usah takut, percaya diri aja katanya kan. Baru kau bisa katanya, andalkan semua kekuatanmu kata pelatih. Baru dikompres-kompres lagi gitu, sampai di ring. Memang ronde pertama saya dibanting gitu kan, padahal di aturan muay tidak ada bantingan. Ya, betul. Di situ saya mau patah semangat gitu, aduh mana ini udah pusing kurasa gitu kan. Tapi tetap lanjut, sampai pelatih saya pun nangis. Kayak mana, masih mampu nggak? Mampu gitu. Selesai sampai ronde 3, itulah saya bisa menang. Kemudian membuat juara 2, semifinal. Saya dipertemukan sama Jatim. Ternyata saya gugur, kalah di situ. Kalah, nggak mampu lagi karena banyak serangannya masuk. Jadi saya tidak bisa melawan lagi. Saya menyerah pas ronde ketiga. Ya dapat perunggu lah ya. Ya, dapat Bisa perunggu. ditunjukkan ke penonton lapanya sertifikatnya dan medalinya. Ya, dia ada sertifikat ya. Ini. Iya, Saya oke. sertifikat. Oke. Dia. Oke, baik, terima kasih Sartika udah berbagi. Ternyata ya berprestasi, kuliah tidak bisa jalan ya. Nah, ada juga ini Yusni Nurhayati Putra Said. Oke. Dek, Yusni ini juga ikut di PON kemarin ya. Dia berprestasi di PON. Tapi dia juga punya prestasi-prestasi di olahraga di sebelumnya. Bisa cerita Yusni ke penonton kita? Iya. Sebelumnya bela diri yang saya ikuti itu Wusu Sanda. Wusu Sanda di Siborong-Borong, tepatnya di SMK Negeri 1 Siborong-Borong. Jadi ada guru olahraga yang membuat ekstrakurikuler. Karena dari SD saya sudah menyukai bela diri, tapi karena ekonomi keluarga tidak mencukupi, Pak. Jadi saya sampingkan, nggak peduli. Tepatnya pas saya masuk SMK, datanglah guru olahraga ini. Diajaknya saya untuk ikut wusu. Tapi sebelum itu pertandingan pertama saya itu di Muay Thai 2017. Oh, justru duluan dari Sartika ya Muay Thai terus. Oh. Tapi belum belajar kayak siku. Ini belum belajar, masih terbawa dari Wusu Sanda. Oh, masih terpengaruh di situ ya. Di situ saya juara 2. Pertandingan pertama saya di Wusu itu di Center Point 2018. Tapi di situ saya tidak mendapatkan apa-apa karena masih perdana. Lanjut lagi ke Zurda. Setiap ke Zurda itu kalau atlet dari Karo masuk, pasti saya juara 2. Belum bisa mengimbangi kekuatan dari Karo.
kemudian datanglah pelatih saya. Dibilang seperti ini. Yus, kayaknya di di WUSU sainganmu masih banyak. Kita coba dulu di kickboxing. Akhirnya ada pertandingan kickboxing ke Jurda. Saya ikuti, puji Tuhan saya menang juara 1. Kemudian dipanggil untuk mengikuti Pelakda. Saya Pelakda kurang lebih 3 tahun. Ya, Pak. Utara ya? Iya. Saya dipanggil Pelakda kurang lebih 3 tahun. Tapi pas pon kemarin kalah di penyisihan melawan Sulawesi Utara. Tapi sebelum mengikuti pon ini, pelatih Pelakda dari Medan mengajukan saya untuk ikut kejuaraan championship di Kamboja. Tapi beda bela diri lagi. Ini MMA. Iya, bela diri campuran. Ada pukul tendang, baru ya judo, gulat campuran. Iya. Lawan saya kemarin di situ dari Taipei, pemain One Championship juga. Itu iya Pak, pemain One Championship. Saya sempat ragu kan, datang pelatih enggak. Orang itu latihan keras, kau juga latihan keras. Orang itu dibantai, kau lebih dibantai. Kata pelatih, jadi saya lebih semangat. Nah, puji Tuhan saya menang, tapi pas di waktu penyisihan saya melawan Thailand. Karena saya belajar MMA masih sedikit-sedikit, akhirnya saya terbawa permainan dia, main di bawah MMA. Di situ saya jadi juara 3. Ini sekarang medali? Tunjukkan medalinya ke. Iya, ini diperoleh di Kamboja. Kamboja itu luar negeri ya? Luar negeri Pak. Oke, di luar negeri. Ya, tapi persiapan kami kemarin itu ke Kazakhstan kurang lebih 1 bulan. Luar biasa. Jadi ini Bu Rektor mahasiswa UNITA tarungnya. Iya, di luar negeri dan juga bisa berprestasi. Oke. Baiknya lagi. Universitas Tapanuli Utara ini sangat mendukung saya. Gimana bisa diceritakan? Prodi, setiap dosen, selalu menanya saya, Yus gimana perkembangan? Yus kalau ada masalah hubungi ya pihak kampus gitu Pak. Jadi pas kemarin saya mau pertandingan, puji Tuhan lah ada sedikit, nggak banyak, tapi puji Tuhan masih diapresiasi universitas. Oke, luar biasa ya. Iya. Jadi ini memenuhi keinginan Pak Game tadi ya, yang Ibu katakan tadi, bahwa talenta dari Tapanuli ini harus diangkat. Betul Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memfasilitasi? Ada banyak mungkin kampus-kampus lain ya, yang tapi kan mereka tidak seker itu ke Tapanuli ya. Apalagi UNITA ini mengusung nama Tapanuli, memang benar-benar perhatian, dedikasi, semangat untuk membangun masyarakat Tapanuli ini. Nah, pemirsa, sebelum kita masuk ke membahas tentang bagaimana Universitas Mangga 12 Tapanuli berperan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami tak mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk like, subscribe, komen, share podcast Sipla ini supaya lebih banyak lagi orang menyaksikan dan kami juga bisa menghadirkan konten-konten yang lebih berkualitas. Nah, di studio telah hadir juga Ibu dosen kita, Ibu Talenta Marbun, SE/MSc. Tak tolong untuk Yusni untuk boleh memanggil beliau untuk gabung ke dalam studio kita. Oke, baik, kita selamat siang Ibu Talenta. Siang Pak. Ya, nanti Ibu Talenta ini lengkapnya Ibu Talenta Marbun, SE/MSc. Kita doakan dalam waktu dekat Ibu ini akan segera jadi dokter. Amin. Iya, karena memang sedang studi doktoral. Jadi ini menjadi bukti nih Bu Rektor bahwa UNITA itu juga mendorong dosen-dosennya juga untuk mengupgrade diri. Betul. Iya, jadi jangan katakan karena UNITA itu ada di Siborong-Borong tidak peduli dengan dosennya. Jadi ada kepedulian untuk mendorong, karena
dosen yang berkualitas akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Nah, Ibu Talenta ini sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 1 dari Universitas Mangaraja 12 Tapanuli. Nah, membidangi akademik ya, Bu Rektor ya? Betul. Ya. Jadi mungkin Bu Talenta bisa berbagi, nanti Bu Rektor juga mungkin bisa menambahkan, tapi dari Bu Talenta keterlibatan UNITA ya bersama dengan kampus-kampus lainnya di Indonesia dalam Kampus Merdeka. Mungkin bisa menceritakan ke kita bahwa UNITA itu juga terlibat aktif dalam program-program Kampus Merdeka. Terima kasih Pak sudah juga mengundang kami UNITA untuk acara podcast ini dengan senang hati, juga sebagai juga promosi kami juga untuk meningkatkan juga promosi lah ya untuk UNITA. Untuk yang keterlibatan itu di Kampus Merdeka memang kami sangat senang program pemerintah seperti itu, seperti apalagi kami di desa itu bisa difasilitasi seperti mahasiswa kami sampai dia ke pelosok-pelosok. Juga udah kami di desa, ada lagi di pelosoknya di desa itu gitu kan Pak. Arti di desa Iya. ke pelosok lagi. Iya. Iya. Terkadang kita juga nggak tahu, ternyata ada di situ SD yang harus kita juga ikut melayani pembenahan di situ dalam arti dalam program kampus mengajar ini. Oh, kampus mengajar berarti UNITA ini mengajarlah ke sekolah-sekolah yang Di dalam pelosok lagi lebih kita dalam lihat, lagi iya, gitu. lebih dalam lagi. Ya. Terkadang mahasiswa itu Sangat bisa bayangkan iya, itu. terkadang mahasiswa itu mengeluh juga, Bu, gimana? Kan kebetulan saya juga koordinator Kampus Merdeka di UNITA. Bu, gimana ini? Kami jalan ke situ itu susah sampai udah turun gunung, naik gunung lagi. Udah berapa angkatan ini UNITA Udah, terlibat? ini yang sekarang yang ke-8. Berarti mulai dari angkatan 1 ya? Dari 1 sampai 8. Ke 8. Udah 8 angkatan UNITA Terlibat selalu, dan dosennya juga sebagai dosen pembimbing lapangan. Belum tentu kampus lain mau kan karena jauh-jauh. Iya, benar Pak. Iya. Apa yang dilakukan oleh UNITA? Ya kita tetap mensupport mahasiswa itu. Terkadang ya kita juga fasilitasi juga dengan adanya itu mungkin bagian pusat pendidikan tahu bahwa ada juga pendidikan yang SD yang terbelakang yang butuh bantuan daripada Jadi mahasiswa UNITA itu mengajar lah ya di iya, sekolah melalui itu. laporan mereka. Mendampingi guru-guru yang Iya. ada. Kan kadang-kadang kan Bu Rektor gurunya mau satu sekolah cuma 2 orang, 1 Iya, orang. Betul. Iya, kan banyak itu. Iya. Dengan hadirnya mahasiswa ini pasti ya ada apa sukacita lah ya di siswanya benar. ya. Dan juga kita juga ada mahasiswa kita dari pertukaran pelajar sampai mereka ke Gorontalo. Oh, ada juga ya. Iya. Wah, jadi mereka ke Gorontalo mereka kuliah di sana beberapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan ya. Dan dari Gorontalo ada yang kirim ke kita nggak atau kita yang kirim ke sana? Enggak, kebetulan kita saja kan ada Mengirim, beberapa ya. Kita ke Gorontalo, ke Bali, sama di UPI. Seleksinya itu di mana? Seleksinya dari pusat Dari juga, pusat. dari Berarti kampus mereka. mahasiswa UNITA mendaftar ya. Lalu mendaftar. mereka melalui proses seleksi. Iya. Lalu mereka kuliah 3 bulan di Iya. sana. Wah, jadi pengen kuliah di UNITA ini ya kan? Berarti kalau nanti kuliah UNITA, jangan-jangan nanti kuliahnya jadi di Jakarta kan gitu. Ya, walaupun dalam beberapa bulan. Benar. Artinya pengalaman itu kan sangat bagus ya. Iya, Artinya bisa istilahnya, mengalami iya, suasana benar, Pak. kuliah yang berbeda gitu. Jadi kalaupun kita di daerah, di desa Silangit, kita juga nggak kalah kan dengan yang di kota itu Iya, Pak. Maksudnya. betul. Itu tadi Itulah yang cita-cita dari almarhum Pak GM Panggabean. tadi yang Bu Rektor tadi udah sampaikan itu. Jadi berarti kebijakan dari kampus mungkin ini akan didorong lagi ya supaya karena kan program Kampus Merdeka ini kan banyak. Iya. Iya, banyak. Itu ada 8. Iya, ada magang, ada praktisi mengajar dan lain-lain gitu yang bisa Wirausaha. dimanfaatkan gitu. Nah, Bu Talenta, ini apa sih rahasianya? Kok bisa UNITA itu kalau 8 kali dapat trofi berturut-turut kan? 8 angkatan
bisa terus apa yang membuat itu kira-kira bisa mereka terus di tiap angkatan kira-kira? Kita motivasi mahasiswanya selalu. Jadi pada saat nanti pembukaan kampus mengajar, langsung kita sosialisasikan ke mahasiswa itu dan juga kita bantu supaya mereka juga bisa lolos di situ. Karena kan nggak semua bisa lolos, Pak. Seperti itu. Oh, artinya bahwa kampus sebenarnya memfasilitasi, ada sosialisasi, lalu mereka didorong, dimotivasi ya. Oke, baik Bu Talenta. Nah, saya ke Ibu Meslin lagi kembali. Nah, Bu Meslin, di Tapanuli itu kan tadi Ibu udah singgung itu. Ada banyak orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk kuliah S1. Ya kan? Ada yang mungkin mereka udah jadi guru, jadi pegawai, bahkan mungkin jadi kepala desa dan perangkat desa. Apa yang dilakukan oleh UNITA? Kan memang sejak berdiri tahun 86 UNITA udah terus itu. Tapi kan masih banyak. Apa kira-kira lagi yang kemudahan-kemudahan yang UNITA buat supaya lebih banyak lagi rakyat Tapanuli ini yang minimal pendidikannya setara S1? Oke, baik Pak ya. Ya tentu dengan promosi ya. Nah, baru bagaimana kita bisa melayani yang sudah masuk ke UNITA. Jadi promosi itu kan bisa lewat satu memang mendukung talenta-talenta yang ada dipunyai oleh mahasiswa tersebut. Sama dengan mereka berdua tadi ya Pak ya. Selagi komunikasi kita bagus dan mereka punya komunikasi selalu kita dukung. Oh iya, kita kasih solusi. Seperti Deusni tadi ya Pak ya. Pas dia mau seminar proposal dia harus pergi ke camp untuk pelatihan. Nah, udah solusi apa yang kita buat? Diskusi sama prodi, sama dekan, sama ibu talenta yang membidangi akademik. Kita buat Zoom. Gitu Pak. Baru ya promosi lain ya tentu ya memang harus dari dalam kami juga ya Pak ya. Sesuai dengan yang disarankan oleh Pak Dr. GM Panggabean dengan Bapak Immanuel juga, mari kita melayani dari hati terhadap masyarakat di sekitar kita. Cintai lingkunganmu, termasuk masyarakat di sekitarmu. Itu selalu disampaikan Pak. Ya memang bukan pekerjaan mudah ya Pak ya. Jadi sekarang ini kami pun memang akan masuk ke perangkat-perangkat desa yang belum sarjana. Betul, dan ya. Sudah banyak yang kita motivasi dan sudah ada beberapa yang sudah mendaftar ke UNITA. Ada nggak kelonggaran bagi mereka misalnya? Oh ada Pak. Ya, tentu saja kan mereka kan ya sudah tanda kutip udah berumur kadang-kala kan. Iya. Ini ada juga program pemerintah itu resmi ya, hibrid itu ya Pak ya. Jadi diberi. Kadang-kala dikasih online ya mereka iya, ya. Pak. Jadi tidak harus datang ke kampus. Jadi saya selalu ingat statement daripada guru-guru yang dapat sertifikasi setelah sarjana kan. Kita kan nggak tahu program pemerintah selanjutnya. Perangkat desa akan diangkat menjadi PNS jika bisa jadi sarjana gitu kan Pak. Jadi mereka memang ya benar juga gitu loh. Lalu kita sampaikan Pak, bagaimana, maaf ya saya bukan mengatakan yang tidak sarjana itu tidak ini, tapi apapun ceritanya dengan digembleng selama 4 tahun, digembleng ya kuliah. Terserah seperti apa dia membagi waktu, pasti pola pikirnya itu ini kan ada proses yang membuat dia bagaimana mencapai sesuatu dengan baik gitu Pak. Oke. Jadi artinya ya ini harapan ya. Kita kan berharap ya rakyat Tapanuli itu derajat pendidikannya meningkat. Betul Pak. Ya minimal S1 karena udah ada tersedia kampusnya. Kalau dulu mungkin hanya SMA yang ada, nggak kuliah kan masuk akal. Ini kan ada ya. Nah, saya kembali dulu ke Ibu Talenta. Ibu Talenta ini kan menangani akademik. Akademi ini mengurusi mahasiswa. Ya kan, mengurusi mahasiswa
secara akademik. Iya. Ada enggak? Karena kata orang kan kalau orang di daerah itu kadangkala lebih sulit ngajarnya gitu loh. Apakah UNITA mengalami itu gitu? Ya, terkadang ada juga Pak mengalami seperti itu. Tapi Mungkin dalam segi bahasa ya, jadinya kita ada 2 bahasa budaya di situ dengan bahasa Indonesia gitu. ada bahasa lokal lah ya. Iya, Oke. tapi memang itulah ciri khas kita. Makanya kita buat juga ada situ mata kuliah budaya Batak untuk UNITA. Dan juga saya kira untuk apa lagi ya masyarakat Tapanuli itu untuk ke kota. Karena kita juga sudah terakreditasi B semuanya. Oh, udah B ya? Iya, perguruan tinggi juga kita udah terakreditasi B. Dan juga banyak alumni kita itu yang lulusan daripada UNITA itu kemarin itu banyak Pak, mayoritas itu udah menang P3K. P3K. Saya dengar juga ada yang jadi anggota DPRD Ada yang provinsi. juga yang masih Wah, luar biasa. Alumni ya. Ada Jadi juga baru iya, mahasiswa ini Pak, mahasiswa ekonomi. mahasiswa dia jadi anggota DPR. Iya. Di mana Kita dia? di Umbahas Humbang. atau Umbahas Oh, ya? iya. Wah, ini luar biasa nih. Ini ada jadi atlet. Iya. Ada yang masih mahasiswa saja sudah jadi anggota DPR. Iya, Pak. Ini baru kemarin udah lulus. Alumni. Yaitu Bapak Manaik Hutasoid Iya. ya, alumni menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Wah, ini jadi sebenarnya di kota di desa sama saja. Sama saja. Karena yang di kota pun kesulitan juga ada soal akademik. Tapi saya mau katakan tadi bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Kalau soal bahasa itu ya di mana-mana begitu. Iya, benar. Iya, kampus-kampus di Jawa juga begitu. Dan itu keunikan dari UNITA Iya. juga Pak. Terus terang itu harus dipelihara. Iya, Apalagi UNITA itu menyandang nama besar pahlawan Sisingamangaraja. Mangaraja 12 ya. Yang pantang menyerah hingga akhir hayatnya menghadapi Belanda. Jadi saya kira spirit itu ada di UNITA. Nah, Bu Rektor, mungkin ada yang ingin disampaikan ke penonton podcast kita ini. Secara nanti, tapi dari mana dulu? Dari mahasiswa dulu? Mahasiswa dulu ya, Dari silakan. si adik inilah. Ada kamu sebagai mahasiswa ada nggak yang ingin kau sampaikan untuk penonton podcast ini? Mungkin ajakan supaya mereka kuliah di UNITA. Jadi kawan-kawan yang mau daftar, mau join ke UNITA, mari bergabung bersama kami. Gak usah ragu, gak usah khawatir. Karena masa depan itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita mau maju, ya kita bisa berhasil. Jangan kita, kalau UNITA, jangan anggap remeh UNITA gitu. Karena seperti yang kita ceritakan tadi, banyak dari alumni dari UNITA yang berhasil. Nah, dan yang kampus-kampus di kota juga belum tentu wisuda langsung kerja, kan begitu kawan-kawan. Seperti kalian lihat, kami pun di sini kayak kami bisa atlet kan gitu, sambil kuliah, sambil latihan bisa. Jadi kita nggak terganggu, dikasih kebebasan untuk melakukan terbaik gitu. Jadi kawan-kawan mari bergabung biar ya, UNITA Doita. Oke. Keren. Oke, sekarang Ibu Talenta lah kasih closing statement ke penonton kita. Mungkin imbauan dari sudut akademik, nah gitu kameranya di sana ya. Ya, kepada masyarakat Tapanuli khususnya jangan ragu untuk bergabung kepada UNITA karena kita nggak kalah dengan yang di kota. Kita tetap terakreditasi B. Dan juga untuk buktinya kita juga setiap tahun penerimaan P3K ataupun ASN selalu 75% itu pasti masuk. Jadi jangan ragu dan UNITA Dodihita. Oke. Sama UNITA Dodihita. Itu semboyan kita udah yel dari Pak Immanuel. Iya, pamungkas ini dari Bu Rektor ini. Iya. Ya silahkan Bu Rektor sampaikan ke penonton kita. Oke, baik Pak. Sebagai masyarakat Tapanuli, mari kita dukung visi misi daripada Bapak Dr. GM Panggabean, yaitu untuk memajukan masyarakat Tapanuli dan untuk keluar dari kemiskinan. Kami dari Akademisi UNITA siap melayani Anda. Mari bergabung dengan kami, UNITA Dodihita.
Iya, Unita Dulita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara penonton dari podcast Shipla, kami tetap mengharapkan dukungan untuk like, share, komen, subscribe podcast Shipla supaya kami bisa menghadirkan konten-konten yang lebih baik lagi ke depan. Dan terima kasih untuk Ibu Rektor, untuk Ibu Talenta, Wakil Rektor 1, untuk adik mahasiswa yang udah bergabung di podcast kita. Mudah-mudahan kita punya momen lagi ke depan untuk berpodcast lagi, mendiskusikan Tapanuli. Horas Shipla. Sip lah.